Teachers, kembali lagi bersama saya Panenta Sega. Nah, kali ini saya akan menjelaskan mengenai program pembelajaran individual. Ada yang tahu? Kalau begitu, check it out! Tapi sebelum itu, kita semua sudah tahu bukan kalau Tuhan menciptakan kita dengan keunikan kita masing-masing dan kita semua memiliki perbedaan satu dengan yang lain. Contohnya, dalam bidang musik, ada yang lebih menyukai musik pop atau ada yang lebih menyukai musik klasik. Dalam bidang olahraga, ada yang lebih menyukai sepak bola dan ada juga yang lebih menyukai bulu tangkis. Atau dalam hal kecil, contohnya dalam makanan, ada yang lebih menyukai makanan asin, ada yang lebih menyukai makanan yang manis atau makanan yang pedas. Nah, sama halnya dengan cara belajar anak-anak. Mereka juga memiliki cara belajar yang unik dan berbeda-beda. Tidak semua anak bisa belajar dengan hanya mendengarkan guru menjelaskan di depan kelas atau hanya sekedar melihat. Justru kadang-kadang karena metode pembelajaran yang seperti ini, anak-anak sulit untuk memahami materi belajar di dalam kelas. Selain itu, anak-anak juga memiliki kemampuan dasar yang berbeda-beda dalam belajar. Hal ini biasanya dipengaruhi oleh latar belakang anak yang berbeda-beda. Contohnya latar belakang budaya, latar belakang tempat tinggal mereka, daerah mereka, atau latar belakang bagaimana cara mereka dididik oleh orang tua atau masyarakat-masyarakat di sekitar mereka. Oleh karena itu, penting sekali bagi kita seorang guru untuk mengetahui perbedaan yang dimiliki oleh setiap murid-murid kita. Penting sekali bagi kita untuk mengetahui apa kelebihan yang dimiliki oleh anak dan apa kesulitan yang mereka alami dalam proses pembelajaran. Berangkat dari perbedaan kebutuhan anak dalam belajar dan perbedaan kemampuan yang dimiliki oleh setiap anak, maka kita sebagai guru harus perlu benar-benar mempersiapkan metode apa saja yang kita gunakan saat mengajar dan bagaimana cara kita melakukan evaluasi atau asesmen kepada murid sehingga bisa mencapai tujuan pembelajaran yang sudah ditetapkan. Nah, proses inilah yang disebut dengan program pembelajaran individual atau yang disingkat dengan PPI. Nah, dalam merancang PPI ini bukan anak yang menyesuaikan diri dengan PPI, tetapi kita sebagai guru lah yang menyesuaikan PPI dengan kebutuhan yang dimiliki oleh anak. Nah, dari penjelasan ini kita bisa lihat bahwa PPI ini memang dirancang atau dibuat untuk memenuhi kebutuhan khusus yang dimiliki oleh anak. Dalam membuat PPI ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan, seperti informasi tentang anak, mulai dari nama, tempat tanggal lahir, alamat, nama orang tua, alamat orang tua, anak sudah kelas berapa, dan informasi-informasi penting lainnya. Selain itu, kita juga harus tahu kira-kira bagaimana kesehatan fisik anak, keadaan psikologi anak, apa kebutuhan khusus yang dimiliki oleh anak, dan informasi yang dibutuhkan lainnya. Nah, informasi ini bisa kita kita bisa peroleh dari proses asesmen yang mungkin pernah dilakukan oleh pihak-pihak yang terkait. Yang kedua yang harus kita ketahui adalah kira-kira mata pelajaran apa yang akan kita ajarkan kepada anak. Dengan demikian kita tahu apa yang materi yang harus kita sampaikan kepada anak. Kemudian dari informasi yang sudah kita miliki tentang anak dan kita sudah menetapkan mata pelajaran yang akan kita ajarkan, kemudian kita bisa merumuskan kira-kira kemampuan dasar apa yang sudah dimiliki oleh anak. Contohnya dalam mata pelajaran bahasa Indonesia, kemampuan dasar yang dimiliki oleh anak adalah anak sudah bisa menulis abjad A sampai Z secara berurutan. Dari kemampuan dasar yang sudah dimiliki anak tersebut, maka guru bisa merancang atau merumuskan tujuan jangka panjang yang akan dicapai oleh anak dalam 1 tahun periode pembelajaran. Contohnya yaitu anak dapat membaca kata yang terdiri dari 2 suku kata. Nah, dari tujuan jangka panjang tersebut, untuk memastikan tujuan itu bisa dicapai oleh murid atau anak kita, maka kita sebagai guru perlu untuk membuat rencana jangka pendek untuk memastikan bahwa tujuan yang sudah kita tetapkan bakal tercapai. Biasanya ini dibuat berdasarkan batas-batas waktu tertentu. Biasanya batas waktu yang digunakan bisa triwulan atau caturwulan.
Jika menggunakan triwulan, maka guru akan memantau atau melakukan asesmen dalam jangka waktu 3 bulan. Namun, jika guru menggunakan waktu caturwulan, maka guru dapat memantau dengan cara melakukan asesmen dalam jangka waktu 4 bulan. Untuk informasi tambahan, guru bisa melampirkan atau mencantumkan seperti catatan kesehatan anak dari dokter atau catatan proses perkembangan anak selama belajar, dan juga bisa juga seperti catatan anak selama dalam kelas. Nah, lampiran-lampiran ini bisa berupa apa saja informasi-informasi yang dibutuhkan selama proses pembelajaran. Untuk mencapai tujuan dari program pembelajaran individual, dibutuhkan kerjasama dari semua pihak, mulai dari orang tua murid, guru di kelas, guru pembimbing atau guru kebutuhan khusus anak, dokter atau psikolog yang menangani anak, dan pihak-pihak lain yang terkait dengan kebutuhan anak ini. Kerjasama dari semua pihak ini sangat dibutuhkan karena tidak mungkin satu pihak yang hanya bekerja untuk mencapai kebutuhan anak, tetapi semua pihak dibutuhkan kerjasama, dan kerjasama ini bisa dibangun dari kepercayaan dan komunikasi satu dengan yang lain di antara semua pihak. Nah, demikian presentasi dari saya mengenai program pembelajaran individual. Semoga bermanfaat. Tuhan Yesus memberkati.